Hai guys, kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat gambar denah sekolah. Biasanya kan di AutoCAD ya. Kali ini saya akan gambar manual aja. Kenapa ya? Karena jelasinnya cuman ya. Kalau pakai AutoCAD itu ini agak kaku sih sebenarnya. Karena ini kan bukan seluruhnya dijelasin, tapi garis besarnya gitu. Masa kita buat gambar lengkap sampai selesai? Ya maksudnya masa di dapur. Masa di tutorial ini saya jelaskan cara buat denah sekolah lengkap ininya, lengkap strukturnya, lengkap segala macam. Enggak. Kalau kali ini saya akan membahasnya secara garis umum aja. Misalnya ya, buat sekolah yang pertama harus diperhatikan tuh katakanlah sekolah SMK ya, sekolah SMK. Nah, sekolah SMK. Nah, di SMK nih katakanlah misalnya ada 5 jurusan. Ada 5 jurusan kan. Misalnya gambar bangunan. Gambar bangunan kan. Oke. Terus teknik mesin, ya kan? Teknik mesin, teknik apa lagi? Instalasi listrik. Oke. Teknik semua, ya memang teknik kan? Teknik apa? Teknik apa lagi ya? Audio video. Ya kan? Teknik komputer, ya kan? Teknik komputer atau informatika gitu. Nah, oke. Sesudah kita dapat ini 5 jurusan ini, baru kita bisa tentukan gimana nanti letak denahnya. Oke. Katakanlah kita udah punya site-nya. Misalnya site-nya bentuknya seperti ini ya. Oke, katakanlah seperti ini, agak miring sedikit. Oke. Nah, di dalam site ini kita bagi lagi penzoningannya. Misalnya tadi ada apa? Ada teknik gambar kan? Ada mesin, listrik, audio video. Ya kan? Terus apa tadi lagi terakhir? Komputer. Nah, ini dibagi lagi. Katakanlah penzoningannya di bagian sini itu ya, di bagian sini mungkin bisa aja 2 jurusan. Misalnya di sini gambar bangunan sama mesin. Oke. Nah, mungkin di bagian sini listrik, audio video dan audio video gitu. Nah, kemudian di bagian sini mungkin cuman komputer aja. Oke. Nah, di bagian ini ya kan namanya juga sekolah, pasti punya kantor guru, kantor kepala sekolah. Bisa letak di bagian sini, di tengah gitu misalnya, kantor. Oke. Kalau parkir ya bisa di sebelah sini, parkir. Kalau mau ada taman, bisa di bagian ini taman. Nah, sesudah dapat zoningnya, oke. Misalnya kita buat pintu masuk dari sini, kan arah parkir, terus mau keluar ya dari sini aja lagi gitu. Oke. Terus ini kita bagi lagi, di gambar bangunan itu terdapat ruang apa aja. Oke. Gambar bangunan itu misalnya ada ruang studio. Misalnya ruang studio gambar. Atau lab AutoCAD, katakanlah lab AutoCAD ya. Oke. Nah, ini dibagi lagi, misalnya ini zoningnya khusus untuk itu kan. Nah, di bagian ini dibagi lagi gitu, dibagi lagi. Misalnya di bagian ini khusus untuk ruang studio. Nah, di sini mungkin bisa aja untuk ruang kelasnya gitu ya. Di jurusan mesin juga gitu. Katakanlah ada bengkel produksi apa sih? Itulah pokoknya kan. Bisa di sini.
di sebelahnya ya ruang kelasnya gitu. Jadi berdekatan, dia ada ruang kelas gitu. Nah kemudian di bagian listrik juga gitu, ada bengkel untuk jurusan listrik gitu, atau ruangan labnya lah gitu ya katakan. Oke, bersampingan sama ruang kelasnya ya kan. Oke, audio video juga gitu. Nah sama, dibagi-bagi. Komputer juga gitu, misalnya katakan kalau bahasa apanya ada warnetnya gitulah, tapi kalau di sekolah ya katakanlah lab komputer gitu ya kan. Kemudian ada kelas, gitu dibagi-bagi dia teman-teman. Oke. Nah di bagian taman ya isilah di sini mau ada apa. Misalnya di sini ada apalah pancuran ya kan, pancuran, ya bunga-bunga, landscape lah namanya tuh. Oke. Apel pohon, gazebo ya, atau mau bikin pendopo ya terserah gitu ya. Nah di sini mungkin di bagian ini mungkin ada kantin gitu ya kan, atau kamar mandi, kantor atau kamar mandi, kantin atau kamar mandi. Oke, ini untuk apa? Bagian servisnya, bagian servis, zona servis. Oke. Nah kemudian ada kantor. Di kantor itu ada apa aja? Misalnya ruang guru, ya buat ruang guru. Ada ruang kepala sekolah, buat ruang kepala sekolah, gitu. Ruang kepsek. Ya ada, ya pasti ada kamar mandinya, gitu. Kamar mandi. Ya di bagian ini juga di setiap jurusan ya pasti ada kamar mandinya di setiap kelasnya, gitu. Di parkiran ini dibagi lagi. Mau yang roda 2, parkir roda 2, sama parkir roda 4 gitu. Nah tapi ya itu kalau parkir untuk kepala sekolah dia beda sendiri, bisa aja langsung entah di bagian ini gitu. Oke. Nah ya gitu aja sih sebenarnya kalau untuk membuat denah sekolah. Jadi dia pertama dibagi dulu zonanya. Pertama itu zona, ya kan. Zonanya dibagi-bagi dulu. Penzoningan namanya. Penzoningan. Dibagi-bagi. Misalnya ini site gitu kan. Dibagi-bagi lagi. Sini ruangan apa. Di sini apa. Dibagi-bagi. Oke. Nah, di bagian tengah nih katakanlah di sini lapangannya kan. Lapangan untuk upacara nanti kan. Nah, gitu ya. Nah, sesudah dapat zoning, masuk ke program ruang. Mau ruang apa aja ditaruh di zoning itu tadi. Nah gitu, barulah masuk ya gambar denah segala macam. Oke. Nah kenapa saya bilang gambar salah saya. Maksud saya kan ada itu yang bilang buat konten denah sekolah lengkap. Nah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena itu banyak kali kan denahnya. Jadi saya jelasinnya secara garis besar aja. Nah, cara buat sekolah itu gimana ya? Kira-kira kayak gini lah gambaran besarnya gitu ya. Oke, nah zoning, program ruang, denah ya baru masuk ke tampak. Oke. Gitu aja sih. Nah, sebelum masuk ke denah ini kita harus memikirkan konsepnya dulu. Misalnya sekolahnya itu mau pakai konsep apa? Misalnya konsep tropis, konsep arsitektur tropis. Maksudnya arsitektur tropis itu yang bukan yang hijau-hijau ya, bukan. Maksudnya itu arsitektur tropis itu yang memanfaatkan keadaan sekitar alam. Misalnya di sini, misalnya katakanlah di Medan panas sekali di Medan. Nah jadi cara mengatasi panas itu tadi gimana? Ya bisa kita kasih misalnya inilah sekolahnya. Ini sekolahnya ya. Katakanlah ini sekolahnya gitu kan. Oke. Nah, panas sekali nih matahari nih.
Nah, trik. Oke. Nah, ngatasinya kayak mana? Ya kita kasih pohonan gitu, kita kasih pohon. Ya kan? Biar dia ada efek apa? Ya satu, hawa panasnya itu jadi tersaring kan, jadi dingin gitu kan. Terus kemudian nanti ada kayak bayangan gitu di sini kan jatuh. Itu namanya arsitektur tropis. Jadi bukan yang selalu yang hijau-hijau, bukan gitu. Misalnya di tempat daerah kita banyak angin, jadi kita manfaatkan bukaan anginnya gitu. Nah misalnya sini jendela ya kan, ya buat aja sini lagi jendela, jadi angin tuh masuk keluar lagi dari sini gitu, jadi dia bertukar gitu ya, gitu arsitektur tropis. Oke. Misalnya kalau ya tadi kan panas, bisa juga kita memakai apa, kolam, taruh kolam di sini ya kan, kolam di sini ya untuk menetralisir hawa si matahari tadi, hawa panasnya si matahari tadi, gitu aja sih. Oke, berarti tadi caranya zoning ya. Cara pertama buat zoning dulu, tentukan zoning apa aja di sini ya kan. Kemudian setelah dapat zoningnya, program ruang. Oke. Setelah dapat program ruang, mau pakai konsep apa gitu ya kan. Mau pakai konsep apa? Misalnya pakai tropis atau konsep apa lagi? Banyaklah konsep di arsitektur. Katakanlah kita pakai tropis. Oke. Kemudian setelah dapat konsep, ya barulah kita bisa mulai gambar denahnya gitu ya. Ya nggak tahu ya kalau nggak tahu yang lain, tapi kalau saya secara garis besar mau apapun itu, saya menggambar denah itu atau menggambar sebuah bangunan itu, cara saya ya begini dulu gitu. Tentukan zoning, program, konsep, dan setelah itu baru kerjakan denah dan tampaknya. Denah, tampak, potongan. Baru kita buatlah ground plane ya. Baru side plan ya, macam-macam lah. Nah gitu aja sih. Untuk tutorial kali ini ya sekian dari saya lah. Ya kurang lebih inilah ilmu yang bisa saya share untuk kali ini. Oke, see you in the next video guys. Bye bye.